Kalau misalnya lo masih berpikir bahwa orang kaya itu adalah orang yang punya banyak aset, lo nggak salah, tapi lo nggak benar juga. Kalau lo masih berpikiran bahwa orang kaya itu adalah orang yang punya banyak aset dan tidak punya hutang, nggak juga. Kenapa? Karena kalau lo punya banyak aset, tapi lo dimusuhin, lo nggak punya temen dan lain sebagainya, ya lo nggak kaya juga, bisa dibilang. Karena banyak juga kok orang kaya yang melakukan percobaan bunuh diri. Nah, faktanya gini, 76% masyarakat Indonesia itu ngabisin uang tuh buat yang namanya lifestyle yang tidak mereka deserve, dibandingkan untuk kebutuhan yang esensial atau untuk upgrade kualitas hidup yang benar-benar penting. Bahkan mayoritas orang Indonesia itu belum paham apa itu investasi. Nah, fenomena ini akhirnya bikin gue bertanya-tanya, kok masih banyak orang yang lebih pengen kelihatan kaya dibandingkan jadi orang kaya beneran? Kok masih banyak orang yang udah kaya tapi kok depresi? Apa yang salah? Nah, kita bakal bahas di segmen kali ini ya, Psychology of Finance, di mana kita akan ngebahas aspek psikologi dari masalah finansial supaya lo punya mindset yang tepat untuk ngambil keputusan finansial setiap harinya. Dan tentunya, gue bakal ngebahas ini pakai kurikulum life skills dari 1%. Oke? Stay tune sampai habis biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. Oke? Enjoy. Welcome to Psychology of Finance. Kalau ngelihat dari kurikulum life skill 1%, kaya itu bukan cuma soal uang. Lu nggak pernah kan lihat orang kaya dari lotre? Nah, ya iyalah. Karena orang yang kaya dari lotre, kalau mindsetnya masih miskin, ya bakal miskin lagi. Gitu. Sama juga kayak ya petani-petani di Tuban, ya, yang jual tanah dan lain sebagainya, akhirnya beli apa? Beli mobil, beli rumah dan lain sebagainya, tapi duitnya habis lagi. Lu mungkin pernah lihat ya berita-berita kayak gini. Jadi kaya bukan cuma soal uang. Kaya itu kalau menurut kurikulum life skills adalah ketika lo udah nyampe di level 3 dan level 3 ini udah setengah lulus atau lo udah lulus, bahkan lo udah nyampe level 4. Itu menurut kita itu kaya. Karena apa? Karena pertama lo udah bisa survive, semua kebutuhan dasar lo udah terpenuhi, lo udah punya relationship yang oke juga, lo punya ethics dan manner yang oke juga. Jadi lo gak akan bermasalah dalam hidup. Yang kedua, lo udah punya proteksi yang oke, kayak lo punya dana darurat, lo punya asuransi, lo punya investasi liquid yang bisa diambil kapan aja kalau ada fuck up dan lain sebagainya gitu ya. Dan lo juga gak aneh-aneh dalam dunia digital sehingga lo gak bisa di cancel sama siapapun gitu, karena emang hidup lo udah oke banget. Nah terus yang ketiga, ini sebenarnya banyak aspeknya, tapi lu kaya ketika lu udah happy, healthy, dan produktif. Kalau lu sehat, kalau lu bahagia, kalau lu bisa produktif dengan apapun itu kesibukan lu, itu berarti lu udah kaya. Nah, baru mungkin lu bisa aja udah di level 4. Lu punya literasi finansial yang oke, lu tinggal manage aset, lu mungkin punya anak atau lu mengedukasi orang, tuh lu udah kaya banget cuy. Gitu, karena lu udah ngasih manfaat ke orang lain ibaratnya. Bukan cuma mikirin diri sendiri, bukan cuma mikirin keluarga gitu, tapi lu juga udah ngasih impact ke anak lu atau ke sekitar lu. Jadi kaya itu bukan cuma punya uang harus 1M, 10M. Enggak juga gitu. Bahkan lu bisa aja jadi office boy atau penghasilan dengan gaji rendah misalnya di US, let's say, yang dianggap rendah lah di sini ya. Tanpa ngorek rasa hormat pada office boy misalnya. Lu bisa aja jadi OB gitu di US. Lu nabung, lu pindah ke Indonesia, lu jadi kaya gitu kan. Jadi kaya miskin tuh sebenarnya bisa aja tergantung tempat lu kerja, tergantung ya lu bisa aja kan kerja WFH di Australia gitu, terus lu tinggal di Jogja, itu kan beda. Dan kaya di zaman sekarang ya, dengan keadaan sekarang itu pasti beda lah dengan kaya 20 tahun lagi. Ketika misalnya kayak di film Extrapolations ya, ketika climate change sudah parah, siapa yang kaya? Yang kaya yang punya rumah di dataran tinggi karena mereka kagak kena panas gitu. Jadi kaya miskin tuh relatif lah sebenarnya ya. Dan kaya tuh bukan cuma tentang barang mewah. Nah terus gimana biar jadi orang kaya beneran? Bukan jadi orang kaya baru yang norak, bukan jadi kayak orang yang kelihatan kaya aja. Nah kita bahas di section selanjutnya. Nah, salah satu aspek penting dari orang kaya adalah tentang literasi finansial yang solid. At least for now, lu butuh literasi finansial untuk jadi kaya. Jadi bisa dibilang ya,
Kalau orang nggak punya duit banget, nggak bisa dibilang kaya sih. Meskipun gue bilang nggak semua orang punya duit tuh kaya. Semoga lu paham dengan logikanya ya. Tapi ini tuh masuk ke aspek di level 3, intermediate personal finance. Kalau level 1 itu kan basic personal finance ya, cuma cash flow, budgeting, saving, yang penting nggak ngutang lebih dari 50% gitu, udah kelar. Intermediate personal finance itu lu udah nyampe ke pemahaman konsep, tools, strategi keuangan, dan lain sebagainya gitu. Bahkan lu harus sudah bisa baca laporan keuangan gitu ya. Biar apa? Biar nanti lu ketika invest kagak salah ya. Jadi hal penting dalam intermediate personal finance atau personal finance yang sedikit advance gitu ya, itu adalah ngomongin strategi investasi dan literasi keuangan yang lumayan lah. Nah, strategi investasi yang biasanya digunakan oleh orang kaya gitu ya, itu sebenarnya kalau lo lihat orang terkaya di dunia tuh mereka belinya apa sih? Ya mereka belinya asetnya macam-macam dong, ya kan? Ada yang properti, ada juga yang bisnis, maksudnya saham tapi bisnis sendiri. Ada juga yang saham orang, ya maksudnya bisnis dalam bentuk pembelian saham. Ada juga orang kaya yang belinya obligasi, reksadana dan lain sebagainya, yang low risk lah. Nah, jadi kalau lu lihat orang-orang kaya ini biasanya melakukan yang namanya diversifikasi. Artinya mereka pasti macam-macam asetnya nih, menyesuaikan dengan profil resiko, tujuan finansial, dan juga pengertian mereka terhadap sesuatu aset. Semua orang punya konteks dan situasi dan kondisi yang berbeda gitu ya. Gak semua orang kaya cocok dan mau all in di instrumen yang high risk. Buat lu yang masih muda nih, gue cuma mau bilang aja, tapi bisa jadi profil resiko lu harus dinaikin gitu ketika lu masih muda. Tapi ini beda ya, mudanya kalau lu masih muda, lu hidup udah sedikit enak lah sekarang. Terus lu juga mungkin gak ada tanggungan ya, gak ada tanggungan esin orang tua sama anak, aman lah gitu kan. Nah, kalau gue boleh ngasih insight atau pengalaman, gue mengalami bahwa kalau lu masih muda lebih baik lu high risk. Kenapa? Karena ketika lu masih muda bisa jadi lu akan mengalami yang namanya high return. Dan kalaupun sebuah aset itu volatilitasnya tinggi, naik turun mulu gitu ya, kayak kripto misalnya, itu sebenarnya sangat bisa dijadikan opsi untuk diversifikasi buat lu yang even profil resikonya rendah. Lu coba tonton ya video-video 1% sebelumnya, kita pasti ngomongin profil resiko. Dan kita pasti bilang, selalu konsisten, kalau lu masih muda, lu pasti butuh yang lebih high risk. Meskipun yang low risk juga dibutuhkan. Nah, salah satu yang biasanya dilakuin, dalam tanda kutip ya, investasi atau menabung di aset high risk adalah beli kripto. Nah, beli kripto maksudnya gimana, Van? Nah, kripto itu kan aset yang bisa dibilang lumayan high risk. Kenapa? Karena volatilitasnya cukup tinggi. Meskipun kita nggak bisa memungkiri bahwa ini aset juga potensial gitu ya. Nah, kita bisa ngejadiin kripto ini sebagai alternatif nabung misalnya. Ya, lu mungkin tau lah cerita soal dulu 10.000 kripto gitu kalau nggak salah dibeliin 2 pizza. Kebayang nggak kalau orang itu nge-staking Bitcoin gitu ya dari zaman gue lupa tuh 2008 2010 gitu. Nah, ada salah satu teknik di kripto yang namanya adalah staking atau stake NBT ya kalau di Nanovest. Stake NBT itu ketika kita nyimpen kripto di akun yang digunakan untuk staking selama periode tertentu. Nah, kalau misalnya lu masih bingung, nah staking adalah salah satu cara. Nah, untuk lu yang masih muda nih untuk masuk ke yang high risk. Of course nanti persentase dari seluruh asetnya tergantung lu. Gitu ya, gua sendiri misal 10-15% kripto sebenarnya. Itu karena ya bisa dibilang gua lebih ngerti aset yang lain jadi lebih banyak yang lain. Nah, sisanya memang ada di saham ya. Sahamnya macam-macam kalau gua, misalnya saham US ya, saham Indo dan lain sebagainya. Nah, buat lu yang pengen investasi di saham US atau kripto gitu ya, di Indonesia yang relatif aman, gue merekomendasikan lo buat nyoba salah satu aplikasi yaitu Nanovest. Ya, kita udah berapa kali juga ya bahas Nanovest. Nanovest adalah aplikasi investasi saham US dan kripto yang bisa ngasih lo kemudahan buat investasi. Dengan aplikasi ini aja satu doang, lo bisa invest di 2.000 lebih pilihan saham US dan aset kripto. Dan lo bisa invest di company kayak Google, Netflix, Spotify, modalnya cuma 5.000 doang. Nah, kalau lu mau dapat cashback, lu tonton video ini sampai habis karena apa? Karena gue bakal ngasih kode referral yang bisa ngasih cashback ke lu semua. Oke? Nah, lanjut ya, kita ngomongin soal kekayaan lagi. Tadi kita ngomongin soal investasi, selanjutnya kita ngomongin soal gimana cara orang kaya merencanakan hidup. Salah satu hal yang ngebedain orang kaya dan miskin bukan cuma masalah investasi, tapi juga soal life planning. Nah,
biasanya kalau orang kaya, lu harus mikirin gimana kehidupan lu itu sampai 5, 10, 20 tahun ke depan biasanya bahkan. Dan bukan cuma masalah duit ya. Gue tadi bilang sama juga kayak lu misalnya tahu, oh di sini bakal tenggelam nih Jakarta, lu pindah ke Kalimantan. Di sini bakal banyak gempa. Oke, lu langsung bangun rumah anti gempa. Sesimpel kayak gitu aja sebenarnya udah menandakan bahwa mindset lu beda. Itu sama juga climate change. Oh, di sini udah mulai panas. Gue tinggalnya di daerah dataran tinggi dah. Nah, ini sebenarnya ada banget di kurikulum level 2, 3 dan 4. Tapi biasanya kalau lu udah aman secara finansial dan lain sebagainya, lu tinggal milih nih. Di level 3 lu mau fokusin kemana, level 4 lu mau fokusin kemana. Jadi to be healthy, happy, and productive gitu ya, dan to have legacy. Ya, freedom and legacy. Itu sebenarnya kayak gitu. Pemikiran orang kaya tuh lebih ke sana. Itu paham. Mereka paham prioritas mereka tuh apa sekarang. Dan mereka juga paham bahwa mungkin ada orang yang prioritasnya pertemanan, meaningful relationship, nikah gitu ya. Terus ya udah, asetnya misal cuma ya berapa ratus juta misalnya. Itu juga udah kaya kalau menurut gua. Ada juga yang memang prioritasnya bukan meaningful relationship, let's say personal growth dan karir. Jadi dia kerja bagai kuda, tapi enjoy meskipun tiap hari lembur gitu. Ya nggak apa-apa juga, itu bagus gitu ya. Selama lo nggak kena mental, nggak burn out gitu ya. Selama lo produktif, lo happy, lo sehat, itu nggak salah prioritas kayak gitu. Jadi makanya gue juga selalu bilang gitu, jangan sampai kita berpikiran biner. Ketika orang lain fokusnya investasi, wah kalian semua harus jadi kaya juga. Ketika orang lain fokusnya kerja, wah kalian semua harus kerja juga. Asal itu baru salah tuh. Karena nggak semua orang punya fokus yang sama. Nah itulah mindset orang kaya sebenarnya. Jadi mungkin orang kaya itu adalah lu gitu ya sekarang. Atau mungkin lu ternyata adalah orang miskin meskipun kaya dan banyak duit. Nah, jadi jangan lupa tuh pikirin di mana lu mau planning, di mana lu mau invest. Ya pada akhirnya dari tadi gue bilang ya, kaya nggak hanya sekedar uang, kaya nggak hanya sekedar barang mewah, kaya nggak hanya sekedar mindset dan lain sebagainya, tapi based on life planning dan gimana lu investasi waktu, tenaga, dan aset, duit gitu ya, untuk lu mencapai kehidupan yang lu mau. Ya sama lah kayak di life skills kurikulum ini. Dan terakhir gue juga mau bilang, jangan lupa juga untuk memilih aset investasi yang tepat, untuk menimbang-nimbang bagaimana cara investasi yang baik, untuk menggunakan aplikasi yang simple dan aman. Contohnya adalah di Nanovest. Ya, Nanovest ini udah dapat lisensi dari Bapepti, sertifikasi ISO dan KAN. Nanovest juga udah terdaftar dalam program perlindungan resiko cybercrime lewat asuransi Sinarmas. Jadi keamanan data kita bisa dibilang terjamin. Nah ini gue bakal ngasih referral ya buat lo yang tertarik untuk download aplikasi Nanovest buat invest di sana. Lo coba klik link yang ada di description box. Terus abis itu jangan lupa pakai kode referral di bawah ini, SYTNV861. Nah, buat dapet bonus 40.000 gratis. Akhir kata, gue Evan di 1%. Well, thanks.